pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Camat Bendungan, yang kami hormati Bapak Kapolsek Bendungan, yang kami hormati Bapak Danramil Bendungan, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Masaran, yang kami hormati Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Masaran, yang kami hormati Ketua beserta anggota BPD Desa Masaran, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat hadir dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Masaran, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya, Nabila Yandikasari, sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat Desa Masaran yang dilaksanakan pada hari Kamis 13 Oktober 2022. Pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu pembacaan surat keputusan kepala desa oleh petugas, dilanjutkan oleh persiapan pengambilan sumpah janji dan pelantikan perangkat desa. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan, lalu dilanjutkan oleh doa dan ditutup dengan pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan kepala desa oleh petugas. Kepada petugas yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Petikan keputusan Kepala Desa Masaran nomor 188-426.09-2021/2022 tentang pengangkatan perangkat desa Kepala Desa Masaran meninggal dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat perangkat desa yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3.
ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran keputusan kepala desa ini. Kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, keputusan kepala desa ini menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan kepala desa ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan kepala desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada perangkat desa yang bersangkutan. Tembusan keputusan kepala desa ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Bupati Trenggalek, 2. Camat Bendungan, 3. Ketua BPD Desa Masaran ditetapkan di Masaran pada tanggal 13 Oktober 2022. Kepala Desa Masaran Supardi ditandatangani. Petikan sesuai dengan aslinya. AM Kepala Desa Masaran, Sekretaris Desa Masaran Rudi Santoso. Persiapan pengambilan sumpah janji dan pelantikan perangkat desa. Kepada perangkat desa yang akan diambil sumpah janji mengambil tempat. Kepada rohaniawan disilahkan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Kepala Desa disilahkan mengambil tempat. Sumpah dilanjutkan kata-kata sumpah. Sebelum saudara mengucapkan sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menegakkan perdamaian antara manusia, bahwa Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang disembunyikan dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan mula akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya bahwa saya
akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan fakta. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Oktober tahun 2022, saya Kepala Desa Masaran Kecamatan Bendungan dengan resmi melantik saudara sebagai perangkat desa Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Masaran Kecamatan Bendungan berdasarkan keputusan Kepala Desa nomor 1045-25-409-2021-2022 tanggal 13 Oktober 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Penyampaian surat keputusan. Bapak Kepala Desa disilahkan kembali ke tempat. Kepada perangkat desa yang baru dilantik disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sambutan
Kepala Desa Aksara, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ala rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Butuhan, yang terhormat Bapak dan Ramil Kecamatan Bendungan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolsek Bendungan, yang terhormat Bapak Sekcam Kecamatan Bendungan beserta seluruh staf kecamatan yang hadir, Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan anggotanya, yang terhormat Bapak Naib Kecamatan Bendungan, yang terhormat Bapak anggota BPD, yang terhormat Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, yang terhormat pendamping kami yang setia Bapak Babinsa dan Bapak Kamtimas, atau seluruh yang hadir. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Urusan Pembangunan Tata Usaha sebagai perangkat Desa Masaran dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan pada beliau kekasihnya Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sudah menuntun kepada kita, pada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti apa yang menjadi ajarannya, sehingga di yaumul kiamat nanti kita sama-sama mendapat pertolongan dan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengacu atau berdasar pada surat dari panitia pemilihan perangkat desa-desa Masaran, insya Allah tahapan ini adalah tahapan terakhir dari beberapa tahapan yang sudah diikuti. Akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami mendapat laporan dari Ketua Panitia Pemilihan, yang hasilnya Bapak Ibu sudah diketahui. Dari 6 peserta yang ikut mengikuti seleksi, ada 5 yang mengikuti seleksi, 1 absen. Dari 5 saksi ke 5 yang ikut adalah yang beruntung adalah nomor 2. Di nomor 2 hari ini kami untuk bisa melantik sebagai perangkat desa yang terpilih dengan ajuan dari beberapa tahapan. Insya Allah tahapan mulai awal tahapan sampai akhir tahapan kita ikuti sesuai dengan perbuk yang ada. Jadi mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Panitia dalam penjaringan pengisian perangkat desa ini berjalan dengan mulus, mulai dari tahap awal
sampai tahap terakhir, alhamdulillah tidak ada arah suatu apapun. Yang terhormat Bapak Kapolsek jadi berjalan dengan mulus. Protes dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak ada yang mengajukan keberatan dan lain sebagainya, tidak ada. Karena kami juga mengikuti langsung dan dari semua BPD ikut mengawasi pada waktu pelaksanaan tes, sehingga tes dikawal sangat ketat oleh beberapa pihak, baik dari tingkat kepolisian dan Ramil, dari Bapak Tartek, dari kecamatan dan dari BPD juga menyaksikan. Alhamdulillah hasilnya seperti itu. Hari ini kita lantik. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan. Dalam rangka pelantikan ini mungkin kami selaku kepala desa tidak bisa menyediakan tempat atau apa-apa yang bisa berkenan di hati Bapak Ibu, adanya seperti itu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami selaku kepala desa mohon maafnya sebesar-besarnya. Selanjutnya perlu kami laporkan pada yang hormat Bapak Camat bahwa untuk komposisi perangkat desa yang ada di kami sekarang lengkap. Jadi dengan adanya pengisian satu ini adalah lengkap. Artinya tidak ada perangkat desa yang kosong. Namun nanti akan tahun berikutnya ada 2 kekosongan Bapak, karena akan memasuki Purna. Dari kasus Pak Sudirman, insya Allah tahun depan akan Purna, bersama saya. Bersama saya 2023 bulan Desember Purna tugas, Purna yang kelima. Luar biasa. Ya, jadi kami kalau masalah pensiun itu tidak begitu kaget Pak. Jadi sudah terbiasa menjadi mantan, kembali lagi, mantan dan kembali lagi. Mudah-mudahan undang-undang nanti juga berubah dan perjalanan ini kepala desa tidak dibatasi masalah periode sesak terusin. Namun kami pun sudah menyadari bahwa usia semakin tua untuk memikirkan pemerintah ini memang sudah sangat terganggu, sehingga pemerintah ketika sudah umur 60 atau 50 sekian untuk angkatan ini sudah dipensiun. Karena kalau pegawai negeri sipil umur sampai umur 60 seperti guru dan sebagainya, dalam umur 60 dianggap umur 60 itu sudah tidak produksi. Nah, gitu. Jadi monggo nanti dari wilayah Kasum 2 yang insya Allah nanti kita anggarkan sekalian untuk mengadakan pemilihan, dan sekaligus hajat besaran nanti akan digelar ketika Kamis kurang 6 bulan ada tahapan-tahapan pembentukan panitia, langsung mengikuti tahapan-tahapan. Dari itu Bapak Ibu, monggo dari ibu-ibu utamanya yang belum pernah ada calon, ada ibu-ibu yang berani mencalonkan menjadi kepala desa. Keren ya, kepala desa putri yang paling senang perangkatnya. Monggo, jadi kami menginformasikan lebih awal supaya panjenengan yang ingin menjadi kasun dan ingin menjadi kepala desa nanti segera persiapan. Jadi ada, makan lurah kurang setahun ada. Kecuali saya ada kalau yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Kapolsek, kami melaporkan bahwa situasi kondisi masyarakat cukup aman, ada bencana
cicilan Pak, jadi ada gapengnya penduduk itu longsor tapi tidak mengakibatkan apa. Jadi walaupun nyampe tembok rumah penduduk namun tidak ada korban, alhamdulillah aman. Cuman kami mohon dengan nomor dari Bapak-Bapak Muspika pimpinan kecamatan untuk jalan yang ambles menuju Desa Masaran yang terletak di Suren Lor, Komone Masar ini sangat kasih. Neng Suren kalau ini kalau pamit dari Barurah Suren ikut terparang di sini ya. Jadi ini nanti mohon dengan nomor Bapak Camat dan Bapak Kapolsek Pak Darkambil karena ini adalah jalan ekonomi dan di sini ada kegiatan pembangunan VCU dan pembangunan dana desa dan pembangunan pengaspalan jalan. Walaupun saya mendapat sedikit, alhamdulillah kita syukuri karena orang yang pandai bersyukur itu luar biasa untuk menjadi. Apalagi tukang maido tidak terima, nah itu sing gawe banget orang syukur lain sakatum dan sebagainya itu luar biasa terima. Jadi kita apabila kita sebagai orang baik pejabat atau petani nggak ada pupuk, bersyukurlah aja, bersyukur untuk keluar tidak bisa menjadi jalan alternatif membuat pupuk sendiri, nanti luar biasa dampaknya. Ketika kami bisa mengonsumsi pupuk organik, tanah panjenengan akan luar biasa dampaknya. Tapi kalau terus digerujuk dengan kimia pupuk dari pabrik, akibatnya tanah juga akan rusak. Bersyukur. Itu kembali pada acara ini yang hormat Bapak Camat, kami mohon dengan hormat untuk dari staf Pak Camat yang membidangi, sudah kiranya untuk membina secara keseluruhan perangkat yang ada di desa kami. Karena desa kami dan adanya tambah perangkat satu ini artinya insya Allah bisa mengoperasikan komputer. Kalau yang 2, 3 untuk kaur usianya juga sudah tua, jadi komputer sudah tidak kelihatan masih jam. Jadi kami paksa menjadi pegang komputer. Nah itu kan bah meripatnya pun betul tetapis lah. Makanya nanti dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat khususnya bidang administrasi ada tambahan 1 tahun nanti saudara sekretaris desa harus memanfaatkan dan harus membagi tugas karena kaur adalah pada intinya adalah sebagai pembantu sekretaris desa untuk pelayanan terhadap masyarakat maupun pelayanan terhadap bangsa dan negara untuk menyediakan data-data. Jadi sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada sekretaris desa untuk mengkoordinir dari teman-teman perangkat desa jam masuk dan sebagainya, perhatikan itu karena kita adalah sikapnya menggunakan uang negara sehingga perlu kita pertanggungjawabkan sehingga masuk jam kantor, pulang jam kantor dan sebagainya. Saudara sekretaris desa harus berpegang itu dan absensi harus tertib dibuat setiap bulan dan 1 hari 2 kali. Jadi mohon kesadarannya, PD untuk mengawasi dan lain sebagainya. Jadi mohon dengan hormat dari Pak Camat nanti delegasi yang membidangi untuk membriefing perangkat kami yang ada di desa. Sedangkan untuk kasun, karena kasun itu adalah garis linear dengan kepala desa, tugasnya sebagian di lapangan, sebagian di kantor dan sebagian di lapangan. Mohon dengan hormat saudara kasun nanti mulai gini karena ini musimnya musim penghujan, selokan yang sekiranya kurang normal
mohon dengan hormat bekerjasama dengan Pak Ketua RT, Pak RW untuk menyempurnakan selokan-selokan yang buntu atau ada lingkungan-lingkungan yang umum. Kemarin kami sudah melakukan upaya karena jalan kami ditanami pisang. Saya juga rada izin, akhirnya kerjasama dengan Pak Ketua RT 3 dan 16 untuk gerakan, dan kami mengambil urup dari Pak Kapolsek, minta dari pelebaran. Jadi kalau nanti surat itu kira-kira dari biasanya lambat sekali untuk penanganan dari kabupaten, karena itu menjadi wewenangnya kabupaten. Saya sudah hafal kemarin yang kejadian di sebelah SD 1 itu, saya nanti sampai 1 tahun dari kabupaten belum ada reaksi, sehingga kami sendiri yang reaksi untuk mencari urup sampai 12 atau 13 dump truck. Kalau kemarin saya ambil dari Pak Gubernur itu 4 truk sudah bisa untuk mengatasi itu. Mungkin dari Pak Camat bisa bekerja sama untuk longsoran amblesan di Surenlor ini, bisa dimintakan sisa-sisanya yang kecil-kecil itu untuk urup, untuk menutup biar air tidak masuk terus ke lubang yang retak. Jadi segera kita tutup. Kemarin sudah ngomong sama Pak Lurah Surenlor, terus bekerja sama dengan para PCU untuk menangani hal itu. Nah, akan tetapi apabila nanti Pak Camat bersama Bapak Muspika bisa mencari jalan alternatif, alhamdulillah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami juga terima kasih pada adik-adik dari UM yang sudah ikut bergabung, berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oh iya, ini perlu kami laporkan Pak Camat untuk anak-anak UM yang reguler. Ini sudah ada tahapan untuk kegiatan Pak Camat. Dan insya Allah nanti kita akan ditunjang untuk perangkat dan PPD akan diberi kursus komputer. Jadi setelah ini nanti pas, jadi semua perangkat dan BPD nanti bisa kursus komputer, nanti sebagai narasumbernya adalah adik-adik dari UM. Terima kasih. Dan nanti juga akan ada kegiatan pembuatan pupuk organik. Bukan itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kami selalu minta petunjuk arahan dari forum pimpinan kecamatan. Jadi nanti secara bergiliran dari Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danil, monggo hari ini adalah ketemu bapak-bapak tokoh yang ada di sana-sana. Bahkan nanti Pak Naik monggo untuk mengatasi pernikahan dini. Pak Naik ya, pernikahan dini sudah kami sampaikan ada tokoh-tokoh. Kemarin sudah kita rapat dinas, hasilnya dari kecamatan sudah kami tindaklanjuti. Nanti dimantapkan dengan Pak Camat sama Pak Naik sama Pak Kapolsek perkawinan dini. Perkawinan ini dan nikah siri. Nikah siri tidak diperbolehkan. Ya sudah. Ada kurang lebihnya mohon maaf bila kebaikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bendungan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya aja dibanding-bandingi. Tadi sempat saya merekam video
duet dulu tidak. Akan saya buat TikTok. Ya viral. Nanti Pak Sami Dewi badai ngawer. Lagunya susah romo. Karena sudah lawan tenggelam susah romo. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Pak Ramil atau Wakil yang saya hormati, Pak Kades beserta perangkat desa yang saya hormati, yang saya hormati juga Bapak Ketua IPD beserta anggota, yang kami hormati juga Bapak Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa beserta semua anggota, masih menjabat ketua panitia atau dari bubar nanti ada bubaran juga panitia Panggung Angkatan Perangkat Desa. Yang saya banggakan, yang kami hormati juga Mbak Naib. Sekarang sudah bukan Mbak Naib, Bapak Kepala Kepatok, yang disita Mbak Naib lebih. Yang kami hormati juga, yang kami banggakan, yang baru saja dilantik selaku Kepala Urusan Umum dan Kepala Usaha Desa Masaran. Yang kami banggakan juga Pak Ketua RT dan Ketua RW Desa Masaran. Saya juga berterkangen dulu karena saya juga pernah menjadi bagian dari Desa Masaran. Tadi saya di awal saya sampaikan, ojo dibanding-bandingnya kurang. Tapi saya punya kesempatan magang tadi. Ini saya pilih aku diri saja. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK beserta semua anggota, yang kami hormati juga Ibu Kadif Posyandu, sedang juga dan ibu semua, dan tidak mengurangi rasa hormat. Kemudian sampai lupa. Yang kami juga adik-adik dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah tadi disampaikan oleh Pak Kades, adik-adik sudah mulai kegiatan. Jadi nanti akan membina di perangkat desa, kemudian berkegiatan juga pemberdayaan masyarakat terkait dengan pupuk, pengelolaan pupuk organik. Kemarin kami sudah pernah praktek di Desa Boto Putih, itu terkait juga pembuatan pupuk lokasi. Karena di Boto Putih itu hasil bisnisnya sapi perah itu satu hari berapa ton, betul-betul jadi pupuk sehingga nanti petani bisa mandiri pupuk, nanti mandiri dari pupuk. Saya titip pada janji ini terus coba digali potensi-potensi di Masaran. Potensi apa? Karena ke depan memang Masaran yang mungkin Pak Ante malah yang aku ngomongnya terus sekali saya ini. Jabat kalau itu aja enggak ngomongnya yang tidak teko-teko gitu. Jadi memang yang terakhir kemarin itu memang sudah di pakai sampai akan terong tahun itu saya bisa harapan saya liwat ini dan bis gitu. Ternyata karena COVID-19 jalur setengah miles harus ditunda. Tapi kemarin itu di bulan Maret kemarin sudah ada FGD itu di diskusi itu dengan Pak Emil, itu juga akan dimulai lagi sekarang di sini ya. Dan kawan-kawan saya berjuang dengan partai ini pokoknya diberikan masyarakat. Langsung Pak Emil merintahkan ke bulan Oktober bagi masih langsung memerintah Pak Emil kepada BPM provinsi coba cek cek keadaan praktis dan otomatis. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Jadi saya gitu ya. Kemudian selama 4 bulan setengah tolong diberi edukasi kepada masyarakat sini ya. Bahwasanya memang Bapak Ibu putra niku sudah memulai lulus SMA paling tidak 2 tahun sebelum tahun 2023 nanti, karena 2022 ini kita masih gagal. Ada Universitas Negeri Malang seperti yang dikuliahkan adik-adik ini membuka program studi di luar kampus utama di Indonesia. Kuliahnya tidak sama Malang, tapi yang di Indonesia.
tahun ini itu sudah dibuka 2 prodi program studi, 2 prodi kuliah rasa belajar. Yang pertama program studi di kafe desain komunikasi visual, itu yang menerjemahkan komunikasi dan untuk didesainkan gitu dalam bentuk teknologi informasi dan sebagainya. Yang kedua prodi program studi tata boga. Memang Bupati menginginkan itu Bapak Ibu biar masyarakat Bendungan ini segera menguasai teknologi informasi. Kemarin dibuka pendaftaran, dibuka pendaftaran 2 prodi itu di Kecamatan Bendungan yang perkuliahannya nanti dipilih. Minimal harus ada 60 pendaftar mahasiswa. Apa yang terjadi? Sekitar 15 sehingga tapi memang karena Pak Bupati sakit sopor lagi pengen dengan UM Universitas Negeri Malang ini dihubungkan dengan pola kerjasama PSDKU itu waktunya mepet, hanya namun 3 bulan. Ini kami sampaikan barangkali nanti ada pemuda masyarakat ini nanti yang ingin berkuliah di Indonesia. Jadi edukasi jadi yang lulus SMA dan sebagainya itu bisa kuliah di Indonesia. Insya Allah nanti tahun 2023 akan dibuka kembali. Sementara 2 prodi itu nanti ada tambahan juga program studi mungkin disenangi masyarakat Bendungan kita program studi apa Pak PGSD. Tapi Bupati ini nanti kalau sudah ada program strategis nasional di Kecamatan Bendungan, maka masyarakat itu siap tata boga dan keahlian mengolah makanan tata boga itu sudah siap ketika nanti sudah dibuka jalur strategis nasional. Jadi saya tidak itu memang kemarin Bapak Ibu perlu diketahui adik-adik ini di sini di 8 desa. Memang kami menghadap ke Ketua RW2M Prof. Markus di lantai 4 sana. Prof, saya ingin meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Bendungan. Saya minta ada KKN dari adik-adik ini. Saya bersama Sekretaris Desa di Durenan. Saya menghadap di lantai 4 di Universitas Negeri Malang. Kemudian kemarin diantar Profesor Sidete itu kemarin awal itu disuruh Prof Prof Agung Supriyanto, mudah-mudahan saya jadi Profesor Prof Agung. Jadi ada Prof Agung, kami disetujui direkomendasikan 8 desa saya kirim anak-anak KKN ini selama 4 bulan setengah, luar biasa 4 bulan setengah nanti bersamanya di sini. Dan juga ada program dari Universitas Negeri Malang nanti yang membuat istilahnya penelitian di dalam bisa ada 5 paket atau 6 paket itu termasuk ada kincir angin seperti Belanda itu dipasang di sana. Kemudian kemarin Prof. Markus juga datang di Indonesia itu membangun camping ground di sana. Nanti Bapak Ibu Pak RT Pak RT resepsi camping di Indonesia itu saya tidak dulu. Soal serta salah mari tetap kita teruskan dari Nabi Muhammad soal yang tidak ada sifatnya di yang berbeda nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi telah dilaksanakan prosesi pelantikan. Tadi sampaikan Pak Kades, ini hasil dari penjaringan pengangkatan perangkat desa sesuai tahapan-tahapan di dalam Pergub 46 tahun 2015. Tahapan-tahapannya jelas, kemudian Ketua Panitia melaporkan kepada Pak Kades terkait dengan hasil daripada penjaringan.
Nah, proses seperti pelantikan ini Bapak Ibu Bupati, terutama kepada Pak Kades, diri saya sendiri juga, kemudian Pak Ketua BPD beserta semuanya perangkat, anggap saja pelantikan ini juga melantik kembali panjenengan. Dan yang perlu dipedomani bahwa prosesi pelantikan itu bukan hanya seremonial, tahapan kok itu memang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kita itu sudah dinyatakan bisa bekerja, ada payung hukum yang bekerja itu ketika sampun ada pelantikan. Namun jangan dianggap prosesi pelantikan itu hanya seremonial saja, itu syarat saja, memenuhi syarat saja. Tapi coba tadi panjenengan pahami kata-kata sumpahnya juga. Jadi sumpah itu tidak hanya disaksikan dari semuanya yang hadir, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyaksikan. Karena kadang kami juga, saya waktu dilantik jadi camat itu juga camat seperti itu. Jadi ini perlu diperlukan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya dalam menjalankan kepemimpinan ini sebagai Muslim, kami menggunakan tugas kuliah Islam. Mudah-mudahan ini juga bisa dipedomani oleh Pak Kades yang pengetahuan para pejabat-pejabat di desa, kemudian Pak BPD, Pak Ketua RT dan sebagainya, dan lain sebagainya. Apa itu syariat ketiga syariat Islam itu? Yang pertama adalah niatkan panjenengan dalam melaksanakan tugas itu sebagai ibadah. Itu yang pertama. Ketika kita meniatkan kita melaksanakan tugas, entah itu panjenengan sebagai kepala desa, entah sebagai Pak Ketua RT, Pak Ketua RW, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, atau Ibu Kader Posyandu, atau para kaur dan sebagainya. Ketika kita niatkan ibadah itu akan nikmat. Ujian atau cemomongan, cacian itu bukan tujuan. Tujuannya orang diri yang itu sebagai ibadah. Saya sebagai camat memang sebagai pimpinan itu memang makhluk panggung, sudah biasa dikomentari, dicaci, dimaki. Karena saya yang penting kita tetap jalan, yang penting kita berniat baik dan berniat ibadah. Itu Pak RT ini, jadi disebut sebagai RT, sebagai RW, Pak dan lain sebagainya. Niatkan panjenengan itu sebagai ibadah. Yang kedua, syariat Islam yang kedua yang biasanya kami pedomani adalah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kepada yang dikehendaki, memang menakdirkan jabatan itu kepada yang dikehendaki dan mengambil amanah itu kepada yang dikehendaki. Jadi sudah memang ditakdirkan Pak Kades, Pak Kardi, meskipun panjenengan tidak nyoblos Pak Kardi, satu misal, ketika Allah menghendaki Pak Kardi jadi, itu terjadi. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut amanah itu kepada yang dikehendaki. Dicabutnya amanah itu atas berbagai alasan. Bisa karena tadi disampaikan Pak Kardi, aku paling ngarep ada 25 Desember gitu ya. Berarti dicabutnya amanah dari Pak Kardi itu karena memang pensiun, masa tugasnya habis. Bisa juga dicabutnya amanah itu karena sakit, satu misal. Bisa juga dicabut amanahnya itu karena dan hal yang lain lah, tidak perlu kami sampaikan. Jadi memang Allah menghendaki itu. Kemudian syariat Islam yang ketiga yang biasa kami gunakan adalah sebaik-baik manusia itu sikap bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi tiga syariat Islam itu yang kami pedomani di dalam menjalankan tugas.
dan jabatan itu adalah amanah yang harus kita pedoman. Datangnya jabatan itu bukan hadiah, hilangnya jabatan itu juga bukan musibah. Jadi saya juga tidak takut ketika Pak Bupati melihat saya kalau besok yang tak pindah dan sebagainya, itu juga bukan musibah. Ketika kami dipanggil Pak Bupati untuk jadi kau tak jadi camat, itu juga bukan musibah. Karena kita menerima amanah itu masalah. Ya Allah, apa saya nanti mampu melaksanakan tugas seperti ini dan sebagainya. Kadang kan guyonan kata-kata ayo syukuran, kadang kami di dalam hati itu syukuran. Apakah saya nanti bisa melaksanakan tugas-tugas selaku pimpinan kecamatan dan sebagainya. Itu juga yang perlu kita pedoman. Jadi itu beberapa hal. Tadi betul sih disampaikan Pak Wardi bahwasanya memang di tahun 2023 makin monggo dipersiapkan BPD nanti ada tahapan-tahapannya untuk menuju ke Kades di tahun 2023. Sebelum 6 bulan itu Pak Kades juga harus menyusun sebuah laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Sudah menyusun itu, kemudian diterima oleh BPD 6 bulan sebelumnya. Kalau Desember itu sudah ada Pilkades, berarti bulan apa Pak untuk panitia? Pak Wali Juli kemarin ikut juga sosialisasi. Jadi di bulan Juli itu Pak RT Pak RW itu pas dari panitia Pilkades dan saya yakin bahwa dusungan masyarakat desa-masyarakat masih mungkin Pak Wali lanjut, tapi karena aturan nggak jadi Kades dilantik ini dan bakal ini mau ini sudah 5 kali dilantik, tapi jangan-jangan nanti ada aturan baru, ada perpanjangan Pak Kades. Kemarin sempat ada wacana bahwa kepala desa itu akan diperpanjang sampai umur 8 tahun atau 10 tahun masa kerja kepala desa. Kemarin sudah ada wacana seperti itu, ada wacana. Jadi monggo warga masyarakat tetap dijaga kerukunan. Karena apa? Di tahun 2023 nanti selain kita, khususnya masyarakat, selain ada Pilkades juga ada tahapan-tahapan kita punya hajat besar, yaitu terkait dengan pemilu tahun 2024. Tahapan itu sampai dimulai Pak. Ada sejak kemarin pembentukan panitia pengawas kecamatan. Nanti sebentar lagi ada PPS Pak Kades nanti juga harus disiapkan. Nanti semua kepala desa ini diperintahkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemilu tahun 2024. Karena pelaksanaannya lagi harinya itu Februari, tanggal itu lagi jauh kira-kira itu. Atau 14 Februari waktu itu 14 sih. Nah, maka di tahun 2023 artinya tahun 2023 kita sudah memulai tahapan-tahapan pemilu. Nah, dengan berbagai pilihan-pilihan, dan saya yakin Bapak Ibu orang mungkin dari sisi kuatnya gitu, perbedaan-perbedaan pilihan itu jangan menjadi kerukunan kita. Jadi tetap kita jaga kerukunan. Yang selanjutnya Pak Kades tadi juga jauh terkait dengan penanganan bencana. Bapak Ibu yang hormati, sebenarnya hujan itu adalah berkah. Wonten kiai, belum barangkali nanti baik yang bisa mengkoreksi. Wonten kiai jauh, ketika hujan turun itu jutaan jutaan malaikat itu ikut turunnya hujan. Kemudian akan kembali dengan membawa juta-juta penjagaan. Maka hujan itu berkah. Tapi kita harus waspada karena alam ini memang kadang yang merusak kita sendiri. Kita bisa Bapak Ibu yang perlu sampaikan, ketika bencana tanggal 8, dimulai tanggal 8 kemarin ada bencana, sekarang sudah tanggal 12, setiap hari ada bencana. Di Kecamatan Bendungan itu bencana tanah longsor
itu ada 57 rumah yang terkena Bapak Ibu. 57 rumah. Belum itu jalan-jalan dan sebagainya. Yang kemarin sudah kami laporkan ke kabupaten ada 57 rumah di Dinsos. Nah, keadaan bencana itu di daerah selatan itu sangat parah. Banjir di Batu Limo, banjir di Panggul yang merusak beberapa sarana-sarana umum, ada jalan, ada gedung yang rusak dan sebagainya. Nah, yang terjadi di Masaran itu sudah kita tidak lanjuti dan lagi itu sudah kita laporkan kepada Pak Bupati, kemudian tembusannya di BPBD dan di PUPR, dan kemarin Pak Sekda itu langsung memberi rapat untuk membahas penanganan bencana. Mudah-mudahan nanti yang di Masaran ini bisa diprioritaskan. Mungkin itu beberapa hal dari saya. Nanti barangkali Pak Kapolsek, Pak dan ada beberapa lain nanti sudah menambahkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit saja yang perlu juga panjenengan pahami. Saya melansir dari Pak Yai Soko Bali. Jadi analoginya begini Bapak Ibu, bahwa ketika ada orang kaya lewat di jalan tol, ada orang kaya mobilnya apa lewat di jalan tol, yang di kanan kiri jalan tol itu ada sawah yang mengguling membentang. Kemudian yang di dalam mobil mewah itu melihat ada petani, kemudian dengan makan yang sangat enak, padahal dari itu kalau sambil pelek dan terong. Yang di dalam mobil mewah itu menyampaikan begini, enaknya jadi orang itu bisa makan dengan tenang, ayam dan sebagainya. Kemudian di balik itu petaninya tadi melihat, di jalan tol ada naik apa? Enaknya ya orang naik mobil Alphard bisa besar, bisa sari-sari. Apa yang bisa diambil dari cerita ini? Seakan-akan kebahagiaan itu ada pada orang lain. Seakan-akan kebahagiaan itu ada pada orang lain. Yang sebenarnya tidak begitu. Menurut Al-Quran, kebahagiaan itu pada diri kita sendiri. Dengan apa? Tadi disampaikan Pak Pati, dengan cara pandai bersyukur. Maka Bapak Ibu ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kabir, Bapak Sekcam, Pak Budi, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dan semuanya yang hadir. Mungkin tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf ini. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bermuajahah dalam rangka pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Masaran. Kita berharap mudah-mudahan
yang telah dilantik itu menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah uswatun hasanah, contoh teladan kita, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi telah disinggung Bapak Camat yang terkait dengan perkawinan anak. Saya mendengar Bapak Ibu santer banget Pak. Bendungan ini kelihatannya banter, banyak angka pernikahan usia dini. Kemarin yang disampaikan di Dinsos itu ada 74. Ternyata tidak seperti itu Pak Bu. Pak Camat ngerti, sempat Pak Camat kemarin minta nama-nama, baik ini beres gitu, nama-nama siapa yang nikah di bawah umur gitu. Terus langsung ketika saya di pendopo sama Pak Camat, saya langsung ke sini, saya lihat satu persatu Pak, karena saya nggak tahu, saya baru 5 bulan di sini, diminta tahun 2021 Pak Camat ya. Tahun 2021 saya lihat satu persatu. Kemarin yang dilaporkan di Dinsos itu ada 222 jumlah pernikahan yang tercatat. Itu ternyata saya lihat tidak segitu jumlahnya Pak. Ada 204. Selisih itu Pak. Ternyata saya lihat di register itu, saya lihat satu persatu sampai 204 itu. Itu ternyata berapa? Ternyata anak yang menikah di usia kurang dari 18 tahun itu ada 18 Pak. Itu yang kurang dari 18 tahun. Kemudian yang kurang dari 19 tahun itu ada 17. Jadi jumlah semuanya tahun 2021 itu adalah berapa? 35. Padahal yang disampaikan Dinsos 74 itu tidak benar. Salah itu sebenarnya itu. Mantan Pak Kades ada 35 dan dari Masaran itu ada 4 Pak Kades. Ada 4 yang dari Masaran. Ini saya minta kepada Bapak Kades dan seluruh perangkat beserta elemen masyarakat di sini untuk bahu-bahu untuk mencegah pernikahan anak itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun 2022 ini alhamdulillah angkanya menurun. Ya, kemarin sudah saya sampaikan pada Pak Camat itu ada 10. Ya, ada sampai kemarin ya. Itu ada 10 anak yang menikah. Yang menikah di Bedungan ini ada 9. Sudah menikah Pak Camat. 9. 1 itu yang dari Sumurup. Dari Sumurup itu minta nikah ke Tulungagung. Terus saya rekom itu enggak apa-apa sudah sana. Masalah di mana? Ya, masyarakat insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada untuk tahun 2022. Ya mudah-mudahan terus tidak ada. Insya Allah Pak Misni insya Allah tahu itu Pak Misni. Biasanya kalau kurang umur sama Pak Misni untuk pengajuan ke pengadilan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah saya beserta Bapak Forkopimda, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil dan semuanya ini selalu berusaha untuk mencegah begitu ya, mencegah perkawinan anak. Ya kemarin alhamdulillah saya juga sosialisasi ke MTS Hubi ya di SMP 1 Surenlor itu. Kemarin ke sana saya untuk sosialisasi beserta dari mana itu Pak? Dari yang KKN kemarin itu juga. Dari UNER ini. Alhamdulillah sudah kami sampaikan itu. Insya Allah itu saja dari saya tidak usah berbicara panjang lebar. Mudah-mudahan kita sampaikan ini ada manfaatnya. Barangkali
ada yang Bapak Ibu yang ingin menyampaikan lagi dan kabulkan? Dan saya sendiri kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada petugas yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiri, hamdan na'imi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika ya fi ibadika shalihin. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tashilu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, demikianlah telah kita ikuti bersama serangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan perangkat desa Masalah. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita tutup acara dengan ucapan hamdalah. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan ucapan hamdalah maka berakhirlah serangkaian acara pada hari ini. Kami sampaikan selamat kepada perangkat desa yang baru saja dilantik. Semoga dapat mengemban amanah untuk kemajuan desa Masalah dan membawa keberkahan. Acara selanjutnya adalah pengambilan foto bersama. Abet cerita, wes.
bersama berakhirlah serangkaian acara pada hari ini. Kami sampaikan selamat kepada perangkat desa yang baru saja dilantik. Semoga dapat mengemban amanah untuk kemajuan desa Masaran dan membawa keberkahan. Kami sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk perangkat desa yang baru saja dilantik Mas Dwi. Semoga bisa membantu tugas yang diberikan. Ya, kali ini saya mau nyanyi lagi sama Ibu aja. Ibu bisa dicari dulu mungkin teksnya.